Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan materi statistika laboratorium 1 dan 2 tentang pembulatan angka, angka bermakna, komputasi, dan distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan OGIF. Berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok 4. Distribusi frekuensi. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan data. Salah satu cara untuk memperoleh atau mengumpulkan data adalah dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau percobaan di laboratorium terhadap objek penelitian, yang kemudian hasilnya dicatat untuk dianalisis. Dalam melakukan sebuah penelitian atau percobaan, dibutuhkan sebuah desain eksperimen. Desain eksperimen merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu diambil sebelum eksperimen dilakukan agar data yang semestinya diperlukan dapat diperoleh, sehingga akan membawa kepada analisis objektif dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas. Tujuannya adalah untuk memprediksi agar masing-masing kelompok yang diberikan perlakuan dapat dilihat perbedaannya. Salah satu desain eksperimen yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah one-way layout. Desain eksperimental ini memudahkan dalam menguji hipotesis statistika yang mempunyai kelompok kontrol dan perlakuan pengujian statistika. Yang mempunyai kelompok kontrol dan perlakuan adalah penguji untuk 2 sampel dan pengujian lebih dari 2 sampel, atau K-sampel baik berpasangan maupun saling bebas. Untuk metodenya dapat menggunakan statistika parametrik atau statistika non-parametrik. Tujuan distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Tujuan distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Jenis-jenis data frekuensi. 1. Distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi, selada, dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total yang ada dari pengamatan atau observasi. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif, frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut OGIF. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Histogram. Histogram merupakan grafik batang yang dapat berguna untuk menguji apakah dalam sebuah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpah tindih. Kata histogram berasal dari bahasa Yunani, yaitu histos dan grama. Pertama kali digunakan oleh Karl Pearson pada tahun 1895
Untuk memetakan distribusi frekuensi dengan luasan area grafis, tantangan menunjukkan proporsi banyak frekuensi yang terjadi pada tiap kategori. Poligon frekuensi merupakan diagram garis yang terbentuk dari suatu garis yang didapat dari penghubungan setiap tengah-tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan. Poligon berbentuk garis yang mengikuti tinggi rendahnya frekuensi. Garis frekuensi ini umumnya mengikuti titik-titik pertemuan antara frekuensi kelas dan titik tengahnya. Lebih jauh lagi, histogram dalam penampilannya tampak bahwa seolah-olah frekuensi kelas interval adalah serata di seluruh nilai kelasnya, sedangkan poligon menunjuk titik tengah sebagai wakil dari kelas interval. Arifal garis poligon sebaiknya dihubungkan dengan titik tengah kelas interval di bawahnya yang frekuensinya adalah 0. Demikian pula akhir garis poligon juga dihubungkan dengan titik tengah kelas interval di atasnya yang juga mempunyai frekuensi 0. Distribusi frekuensi relatif merupakan grafik atau tabel yang menggunakan jumlah individu dari setiap kategori dalam sebuah data grafeter dan walau tahun 2000. Distribusi frekuensi relatif adalah ringkasan dalam bentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi relatif bagi setiap kelas. Frekuensi persentase dari suatu kelas adalah frekuensi relatif kelas tersebut dikalikan dengan 100. Rumus frekuensi presentasi adalah sebagai berikut, dapat dilihat. OGIF. OGIF merupakan grafik dengan tampilan garis yang mana garis tersebut dibentuk menurut titik-titik pertemuan antara frekuensi meningkatnya dengan data nyata dengan kelas interval. OGIF ialah suatu gambar yang bermula dari distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel. OGIF yang diaplikasikan sebagai absis ialah batas nyata kelas, sementara itu sebagai sumbu vertikal ialah frekuensi. Fungsi dari OGIF sendiri yaitu untuk menyimpulkan dengan cepat dari jumlah frekuensi yang teramati hingga dengan kelas pengamatan tertentu. Cara membuat OGIF positif. Langkah pertama untuk membuat OGIF positif adalah menentukan batas atas masing-masing kelas dan data frekuensi kumulatif kurang dari sesuai dengan data pada tabel kelompok yang diberikan sebelumnya. Selanjutnya, pasangkan data yang sesuai antara data nilai batas atas setiap kelas dan frekuensi kurang dari. Kemudian, hubungkan setiap titik sehingga membentuk sebuah kurva. Selanjutnya yaitu cara membuat OGIF negatif. Langkah-langkah yang digunakan untuk membuat OGIF negatif sama dengan cara membuat OGIF positif. Perbedaannya terletak pada data batas kelas dan frekuensi kumulatif yang digunakan. Pada OGIF positif menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan pada OGIF pada OGIF negatif menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan ringkasan yang berbentuk tabel dari sekelompok data yang menunjukkan frekuensi relatif bagi setiap kelas. Tujuan dari distribusi frekuensi ini sendiri adalah guna mengatur data yang belum dikelompokkan atau data mentah ke dalam bentuk yang rapi dengan tidak mengurangi inti dari informasi yang ada. Histogram. Histogram merupakan alat bantu untuk menentukan variasi dalam proses yang berbentuk diagram batang, menunjukkan tabulasi dari data yang diatur berdasarkan ukurannya. Histogram menunjukkan karakteristik dari data yang dibagi menjadi kelas-kelas. Histogram dapat berbentuk normal atau berbentuk seperti lonceng
yang menunjukkan bahwa banyak data yang terdapat pada nilai rata-ratanya. Bentuk histogram yang miring atau tidak simetris menunjukkan bahwa banyak data yang tidak berada pada nilai rata-ratanya, tetapi kebanyakan datanya berada pada batas atas atau bawah. Histogram digunakan untuk memplot densitas dari data dan sering digunakan untuk melakukan estimasi densitas, mengestimasikan probability density function dari variabel pokok. Secara umum, histogram biasa digunakan untuk memantau pengembangan produk baru, penggunaan alat atau teknologi produksi yang baru, memprediksi kondisi pengendalian proses, hasil penjualan, manajemen, lingkungan, dan sebagainya. Poligon frekuensi. Poligon berasal dari kata poli yang berarti banyak dan gonos yang berarti sudut. Secara harfiahnya, poligon berarti banyak sudut. Namun arti sebenarnya adalah rangkaian titik-titik secara berurutan sebagai kerangka dasar pemetaan. Poligon disebut juga segi banyak. Menurut Faradisa, segi banyak adalah suatu kurva sederhana tertutup yang dibentuk oleh segmen garis yang telah membentuk segi banyak disebut sisi. Tujuan poligon frekuensi adalah untuk membandingkan kelompok data dan untuk menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif. Fungsi dari poligon frekuensi adalah untuk mengindikasikan perubahan yang diderita oleh suatu fenomena dalam periode waktu tertentu atau dalam kaitannya dengan fenomena lain yang dikenal sebagai frekuensi. Menurut Maman, dengan cara ini adalah alat yang berguna untuk membandingkan keadaan variabel dari waktu ke waktu atau sebagai lawan dari faktor lain. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif merupakan distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan, terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Distribusi frekuensi relatif dapat diartikan frekuensi kelas yang dibagi dengan frekuensi total dari semua kelas yang mana pada umumnya dinyatakan dalam persentase. Distribusi frekuensi relatif ini merupakan pembuatan uraian dari sebuah hasil penelitian dan dengan mengutarakan hasil dari penelitian tersebut dalam bentuk yang baik, yaitu bentuk statistik populer yang sederhana. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai situasi dari hasil penelitian tersebut. Fungsi dari distribusi frekuensi relatif sendiri itu memiliki beberapa fungsi, yaitu dapat memudahkan dalam menyajikan data, mudah untuk dipahami serta dibaca di dalam bentuk bahan informasi, dan menyederhanakan bentuk jumlah data, sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat dengan mudah dipahami atau dinilai, dapat memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data dan membuat tabel grafik. Selanjutnya, OGIF merupakan grafik tampilan garis yang mana garis tersebut dibentuk menurut titik-titik pertemuan antara frekuensi meningkatnya dengan data yang nyata dengan kelas interval. OGIF ini merupakan suatu gambar bermula distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel menurut Sugianto. OGIF yang dilapiskan sebagai absis ialah batas nyata kelas, sementara itu sebagai sumbu vertikal ialah frekuensi. OGIF ini memiliki beberapa fungsi dari sendiri, yaitu untuk menyimpulkan dengan cepat dan jumlah frekuensi yang teramati hingga dengan kelas pengamatan tertentu.
Oke, saya lanjutkan. Di sini ada angka-angka dari 58, 48, 42, 58, 69, 72, 58, 63, 52, 51, 76, 51, 70, 58, 55, 60, 45, 50, 48, 53, 65, 58, 61, 55, 62, 61, 48. Oke, bisa dinaikkan sedikit. Ya, oke. Yang pertama ada array. Array itu jadi disusun angkanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini yang terkecilnya ada 42, disusun semua hingga ke 76. Lalu ada rentang. Rentang adalah angka terbesar dikurangi dengan angka terkecil yang ada di data. Di sini datanya angka terbesar 76, angka terkecil 42. Jadi 76 kurang 42 sama dengan 34. Lalu ada jumlah kelas ideal. Ada rumusnya, jumlah kelas ideal K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Tinggal dimasukkan angkanya, N itu rentang, jadi 1 ditambah 3,3 log 34, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,53, sama dengan 6,05, dibulatkan menjadi 6. Lalu ada nilai interval kelas, atau I. Rumusnya I sama dengan rentang dibagi kelas. Tinggal kita masukkan datanya, 54 dibagi 6 sama dengan 5,67, lalu kita bulatkan menjadi 6. Lalu ada tabel distribusi frekuensi. Dari yang tadi kan ada rentangnya itu, ada ada 6 rentangnya. Jadi kita kelompokkan 6 data seperti ini. Setelah kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, lalu kita kelompokkan 6 data. Yang pertama 42 sampai 47, frekuensinya ada 2, lalu 48 sampai 53 ada 8, 54 sampai 59 ada 7, lalu 60 sampai 65 ada 6, 66 sampai 70 ada 2, dan 71 sampai 76 ada 2. Selanjutnya ada contoh soal histogram. Untuk contoh soal histogram, saat kita ingin menggambarkan histogramnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui tepi bawah dan tepi atasnya. Tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Ini bisa langsung dijumlahkan saja dengan rumus yang tadi, lalu didapat hasil seperti ini, ada tepi bawah dan tepi atas. Oke, next. Nah, setelah ada nanti tepi atas, tepi bawah, tinggal dimasukkan saja nanti tepi bawahnya, terus nanti frekuensinya berapa, lalu tepi atasnya. Nanti antar data ini tidak ada renggang sama sekali atau didempetkan. Jadi nanti batas bawahnya data pertama, batas atasnya data pertama sama dengan batas bawahnya data kedua, seperti itu. Kemudian ada contoh soal distribusi frekuensi relatif dan juga contoh soal poligon frekuensi. Contoh soal distribusi frekuensi relatif sebagai berikut, yaitu komposisi nilai ujian 80 orang mahasiswa untuk mata kuliah statistika sebagai tabel berikut. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, tentukan nilai jarak, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar sama dengan 99 dan yang terkecil yaitu 35. Maka nilai jaraknya 99 dikurang 35 sama dengan 64. Yang kedua, tentukan jumlah kelas interval yang diperlukan. Jumlah kelas sering biasa diambil paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas. Dipilih menurut keperluan. Cara lain dapat menggunakan rumus Sturges, yaitu jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N menyatakan banyak data dan hasil akhir dijadikan bilangan bulat. Untuk contoh di atas, N sama dengan 80. Maka jumlah kelas ke-1 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Kemudian jumlah kelas 1 tambah 3,3 dalam kurung 1,1
9031, yaitu hasilnya 7,28202. Tabel dapat dibuat dengan banyak kelas 7 atau 8 buah. Kemudian tentukan panjang kelas interval. Secara perkiraan ditentukan oleh aturan berikut, yaitu P sama dengan nilai jarak per banyaknya kelas. Hanya P diambil sesuai dengan ketelitian satuan data yang digunakan. Jika data berbentuk satuan, ambil harga P teliti sampai satuan. Untuk data hingga 1 desimal, demikian seterusnya. Untuk contoh di atas, jika banyak kelas diambil 7, maka diperoleh P sama dengan 64/7 dapat diambil P sama dengan 9 atau P sama dengan 10. Pilih ujung bawah interval pertama. Untuk ini dapat diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya, tabel diselesaikan dengan menggunakan harga-harga yang telah dihitung. Nilai ujian statistika untuk 80 orang mahasiswa, yaitu sebagai berikut nilai ujiannya. Yang pertama ada 31 sampai 40, banyak mahasiswanya 1. Kemudian 41 sampai 50 banyak mahasiswanya 2. Terus 51 sampai 60 banyak mahasiswanya 5 dan seterusnya. Dalam tabel di atas, frekuensi dinyatakan dengan banyak data yang terdapat dalam tiap kelas. Jadi dalam bentuk absolut, jika frekuensi dinyatakan dalam persen, maka diperoleh daftar distribusi frekuensi relatifnya. Penyelesaiannya, jumlah frekuensi N sama dengan 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15 tambah 25 tambah 20 tambah 12 sama dengan 80. Untuk kelas ke-1 sama dengan frekuensi relatifnya 1/80 dikali 100 sama dengan 1,25%. Untuk kelas kedua, frekuensi relatifnya sama dengan 2/80 dikali 100 hasilnya 2,50%. Untuk kelas ketiga, frekuensi relatifnya 5/80 dikali 100 sama dengan 6,50%. Untuk kelas keempat, frekuensi relatifnya sama dengan 15/80 dikali 100, hasilnya 18,75%. Untuk kelas kelima, frekuensinya 25/80 dikali 100, hasilnya 31,25%. Untuk kelas ke-6, frekuensi relatifnya 20/80 dikali 100%. 20/80 dikali 100 sama dengan 25,00%. Untuk kelas ke-7, frekuensi relatifnya 12/80 dikali 100, hasilnya 15,00%. Apabila frekuensi absolut dan relatif disajikan dalam bentuk tabel, akan tampak sebagai berikut. Sebagai contohnya, nilai ujian 31 sampai 40, frekuensi absolutnya 1 dan frekuensi relatifnya 1,25. 41 sampai 50, frekuensi absolutnya 2 dan frekuensi relatifnya 2,50 dan seterusnya. Dari data di atas, maka dapat dibuat poligon frekuensinya. Cara penggambaran poligon frekuensi umumnya dilakukan dengan jalan menentukan titik tengah bagi tiap-tiap persegi panjang, kemudian menghubungkannya dengan sebuah garis linear atau dengan garis terputus-putus. Dari hasil data di atas, yaitu sebagai tabel berikut. Contoh soal OGIF. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan tanggal 22 Februari 2008 ditunjukkan oleh tabel berikut. Pada tanggal 18 bulan Februari, kurs beli berada di Rp9.091, sedangkan kurs jualnya Rp9.181. Pada tanggal 19 berada di Rp9.093, sedangkan kurs jualnya berada di Rp9.185. Pada tanggal 20 bulan Februari berada di Rp9.128, sedangkan kurs jualnya berada di Rp9.220.
Pada tanggal 21, kurs beli berada di 9.123, sedangkan kurs jualnya berada di 9.215. Dan pada tanggal 22 bulan Februari, kurs beli berada di angka 9.129 dan kurs jualnya berada di angka 9.221. Berikut adalah data tapi dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan dari materi ini bahwa distribusi frekuensi terbagi menjadi 3, yang diantaranya distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data, distribusi frekuensi relatif yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi ke dalam dan jumlah pengamatan, distribusi frekuensi kumulatif yang berisikan frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut O'Keefe. Selanjutnya, histogram ini merupakan tampilan grafis dan dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestansi data binning. Yang kedua, poligon frekuensi merupakan garis yang menghubungkan nilai tengah pada setiap sisi atas yang saling berdekatan dengan nilai jarak frekuensi mutlak. Yang ketiga, distribusi frekuensi relatif merupakan grafik atau tabel yang menggambarkan jumlah individu dari setiap kategori dalam sebuah data. Yang selanjutnya ada O'Keefe, merupakan grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok 4 pada acara 1 dan 2, laboratorium 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.